Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tommy Sano Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait medical check up selama sebelum keberangkatan ke Jepang gitu ya. Jadi medical check up merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam hal pengajuan visa Tokuteki no. Nah, adapun di mana kita melakukan medical check up-nya itu bisa kita lakukan di rumah sakit terdekat maupun di klinik-klinik yang menyediakan fasilitas untuk medical check up. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube seputar tentang medical check up, yaitu apakah kita punya bekas patah tulang misalnya, atau ada sedikit perbedaan antara paha kiri dan paha kanan, atau pertanyaan gigi yang berlubang seperti apa, apakah bisa untuk ke Jepang atau tidak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang diperiksa ketika medical check up. Nah, dari situ nanti akan terjawablah jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, yang pertama sekali itu yang diperiksa ketika medical check up adalah periksa darah lengkap. Itu periksa darah lengkap. Jadi dari periksa darah itu kita dapat mengetahui kolesterol, tekanan darah juga ya, periksa tekanan darah juga. Kemudian apakah ada gula darah yang tinggi, atau mungkin ada beberapa penyakit yang bisa dideteksi melalui pemeriksaan darah lengkap. Nah, jadi itu yang pertama yang diperiksa. Mungkin dari situ juga bisa diketahui apakah dia mengidap penyakit-penyakit yang berat ya, seperti HIV atau sebagainya. Atau dengan melalui diperiksanya pemeriksaan darah lengkap itu, kita mungkin bisa tahu apakah dia ini peminum mungkin, atau apakah dia ini ada memakai barang-barang obat-obatan terlarang atau bagaimana. Kemudian yang diperiksa selanjutnya itu adalah fungsi jantung. Nah, ada pemeriksaan fungsi jantung gitu ya. Jadi sebelum saya masuk ke fungsi jantung itu, mungkin ada pertanyaan bagaimana jika kolesterol itu tinggi. Apakah bisa mengajukan visa Tokuteki no dalam keadaan medical check up-nya itu kolesterolnya tinggi. Nah, untuk jawaban ini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Ketika saya dulu medical check up itu sebelum berangkat ke Jepang itu kolesterol saya sedang tinggi-tingginya, sangat tinggi bahkan itu kata dokternya ya. Karena itu disebabkan oleh dalam seminggu sebelum melakukan pemeriksaan kolesterol itu saya malah makan gorengan terus. Itu pulang kerja sore-sore itu makan gorengan plus pakai kopi gitu ya. Nah, setelah saya nonton di YouTube, di Instagram atau di media sosial lainnya, ternyata gorengan dan kopi itu pasangan yang sangat serasi untuk mengikat kolesterol di dalam darah gitu. Kemudian saya bertanya kepada senpai saya yang sudah berada di Jepang, bagaimana ini dengan keadaan kolesterol saya yang tinggi, apakah saya tetap mengirimkan berkas hasil medical check up ini atau bagaimana sebaiknya. Nah, senpai saya pada saat itu menjawab, ya kalau mau ini ya lebih baik diobati dulu kolesterolnya sampai turun, kemudian baru melakukan pemeriksaan ulang untuk kolesterolnya saja. Begitu. Atau ya langsung saja dikirim gitu. Karena kolesterol bukan penyakit berbahaya yang bisa diobati di sini gitu. Mungkin dengan minum obat kolesterolnya bisa langsung turun gitu. Tapi kalau gula darah itu saya kurang tahu ya.
karena saya tidak ada pengalaman tentang gula darah yang tinggi itu bagaimana, saya tidak tahu. Mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman kita yang lain yang sudah berada di Jepang. Nah, pada saat itu keputusan yang saya ambil adalah saya tetap mengirimkan hasil medical check up saya itu yang dalam kondisi kolesterol yang tinggi. Dalam hati saya itu ya, kalau memang lolos ya alhamdulillah, kalau tidak lolos ya sudah pasrah saja. Saya kirim saja dan alhamdulillah tidak masalah ya, kolesterolnya tidak menjadi masalah pada saat pengajuan visa atau Kutigino-nya. Kemudian yang diperiksa itu selanjutnya adalah fungsi jantung ya. Jadi kayak detak jantung kita tuh apakah lamban ataukah terlalu cepat. Nah, itu memang hasilnya harus normal sih. Apabila hasilnya itu kok detak jantung kita terlalu cepat atau terlalu lambat, maka itu biasanya dianjurkan sama dokternya untuk melakukan pemeriksaan ulang ketika kondisi jantungnya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian ada pemeriksaan fungsi hati juga. Fungsi hati itu dicek dari pemeriksaan darah lengkap itu juga sih. Nah, itu kalau fungsi hatinya kurang bagus juga tidak baik ya. Jadi usahakan semuanya dalam kondisi prima pada saat kita medical check up. Kemudian ada juga pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin juga diperiksa. Saya nggak tahu untuk apa, tapi ada teman saya yang katanya ketika pemeriksaan urin itu ada kristal dalam urinnya, itu berbahaya itu. Nah, dia disuruh melakukan pemeriksaan ulang gitu sampai urin itu memang betul-betul bersih. Kemudian yang selanjutnya yang diperiksa itu ada pendengaran. Ya, pendengaran kita diperiksa itu. Jangan nanti dipanggil orang Jepang ya, tidak dengar rupanya tuli. Mungkin tidak tuli, cuma berkurang ya pendengarannya. Kemudian ada juga pemeriksaan mata. Nah, ini juga menjadi pertanyaan banyak, apakah boleh berkacamata untuk bekerja di Jepang, atau berapakah batas minusnya itu yang bisa dimaklumi oleh Jepang. Nah, jawabannya adalah tidak ada masalah sama sekali dalam bekerja di Jepang menggunakan kacamata. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan itu teman saya itu yang sudah di Jepang, sudah berangkat, itu -5 gitu, dengan kacamata yang sudah cukup tebal, dan dia sudah di Jepang. Tandanya tidak masalah untuk berkacamata, atau mungkin itu tergantung dari pekerjaannya. Kebetulan dia juga ngambil pertanian, nah itu tidak masalah berkacamata di pertanian. Tapi nggak tahu kalau di pekerjaan yang mungkin membutuhkan penglihatan yang lebih tajam gitu ya. Misalnya perakitan benda-benda yang kecil-kecil sekali gitu, yang mikro-mikro, mungkin itu membutuhkan penglihatan yang baik gitu. Tapi kalau di pertanian tidak masalah. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan paru-paru. Ya, jadi paru-paru kita diperiksa, asalkan tidak ada flek gitu ya yang parah, maka itu tidak apa-apa. Atau paru-paru basah misalnya, itu berbahaya ya, itu berbahaya. Intinya penyakit-penyakit yang masih bisa dimaklumi, maka tidak apa-apa. Apakah dengan banyak merokok misalnya menyebabkan paru-parunya jadi tidak bagus, apakah itu berpengaruh pada saat medical check up? Banyak sekali teman-teman saya ya yang perokok aktif itu tidak ada masalah apa-apa ketika hasil pemeriksaan parunya itu dikirimkan ke Jepang, tidak masalah gitu. Karena di sini di Jepang pun orang Jepangnya juga merokok gitu, orang Jepangnya juga berkacamata, jadi tidak ada masalah sama sekali ya. Kemudian apalagi yang diperiksa, sepertinya itu saja. Jantung, paru-paru, darah, urin. Jadi hanya sebatas itu saja yang diperiksa. Nah, masalah tinggi badan, nah itu ya. Tinggi badan bagaimana? Ya, kalau masalah tinggi badan sebenarnya tergantung perusahaan sih. Tapi rata-rata tidak mempermasalahkan tinggi badan di sini. Asalkan dia masih bisa bekerja ya, dan tidak terlalu sangat-sangat pendek sekali gitu mungkin.
nggak tahu juga ya apakah itu bisa atau tidak, tapi setahu saya tidak dipermasalahkan masalah tinggi badan, masalah berat badan. Walaupun di salah satu perusahaan yang pernah saya bekerja di situ, agak berat itu untuk menerima orang yang kelebihan berat badan karena dianggap bakal lambat kerjanya seperti itu. Atau di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang sempit gitu, mungkin dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Kemudian masalah-masalah lain seperti apakah ada bekas tindik ya, itu apakah boleh ikut, apakah bisa diterima di Jepang ada bekas tindik di kuping, di hidung gitu. Kemudian apakah ada panu, ada kurap dan sebagainya, apakah boleh untuk mengikuti ke Jepang, ataukah adakah apabila ada tato gitu mungkin, atau bekas tato, bekas luka bakar, bekas luka sayatan dan sebagainya, apakah bisa? Jawabannya bisa. Jadi mungkin yang teman-teman ambil sebagai standar itu dari salah satu pengiriman kerja ke Jepang pada saat itu ya, magang ya, memang persyaratannya banyak seperti itu. Memang saya pernah mengalaminya ya, pernah tahu juga, seperti tidak boleh bertindik, bekas tindik, tidak ada boleh bekas luka, tidak boleh ada panu, tidak boleh kakinya letter X, letter O dan sebagainya, tinggi badan harus sekian, apalagi ya tidak boleh ada bekas patah tulang. Nah, jadi tidak ada dalam medical check up itu, tidak ada ronsen tulang, itu tidak ada. Jadi tidak masalah ya, asalkan juga patah tulangnya juga sudah sembuh, sudah normal, tidak masalah apa-apa. Jadi semua itu sebenarnya tidak ada diperiksa di medical check up. Kita tidak suruh ditelanjangi gitu, dilihat semuanya, tidak ada. Jadi pada saat itu kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena pendaftaran itu banyak, ratusan. Jadi tentu mereka kan ingin mengambil kandidat-kandidat yang terbaik, yang paling sempurna gitu, untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Jepang, sehingga kerjasamanya itu akan terus berlanjut seperti itu. Jadi bukan salah juga mereka ya. Tentunya untuk mengurangi jumlah yang pendaftaran itu perlu diadakannya persyaratan-persyaratan agar ada yang terseleksi seperti itu. Nah, selain daripada itu maka tidak ada masalah ya di Jepang ya. Yang bertato juga sebenarnya tidak masalah katanya di Jepang ini, asalkan ketika dia bekerja itu tatonya itu harus tertutup ya, karena katanya tato itu identik dengan yakuza gitu, jadi identiknya tidak baik gitu ya, sehingga harus ditutupi ketika kita bekerja. Mungkin kiranya itu saja tentang medical check up, pembahasan kita tentang medical check up untuk pengajuan visa Tokuti Kino. Bagi teman-teman yang sedang medical check up, mungkin ya semangat, dijaga kesehatannya, dijaga pola makannya, dijaga pola tidurnya, sehingga ketika medical check up itu hasilnya bisa dalam keadaan yang betul-betul prima sekali ya, dalam betul-betul sehat sekali gitu. Kemudian bagi yang sedang berjuang wawancara dan sebagainya, kita doakan sama-sama agar lulus dan bisa semuanya berangkat kerja ke Jepang. Jika ada teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kerja ke Jepang maupun tentang kehidupan di Jepang, silakan ditanya, ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, dan jangan lupa juga di-subscribe untuk mendukung saya agar bisa terus. Ini ada bel jam 5 ya. Jadi ada serunnya seperti itu menandakan jam 5. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share untuk mendukung saya memberikan informasi-informasi terkait bekerja di Jepang dan kehidupan di Jepang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Matang Masyo.